Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berseru memanggil namanya. Dia hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Mari sambut dia. Mari agungkan dia. Mari tinggikan dia. Muliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Sambutlah Yesus, sambutlah. Saya undang, mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Tinggikan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini sambil bangkit berdiri. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagian kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah. Kita tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, amin. Beri Dia hormat, pujian, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Tidak hanya lewat mulut kami, tapi benar-benar dari hati kami. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Kami mau belajar mencintai Tuhan. Lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Lebih dari apa yang kami miliki. Ajari kami Tuhan. Layakan kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Karena Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Hanya pengagungan, hanya pujian, hanya sembah yang kami dapat lakukan sebagai balas cinta kami kepadamu Tuhan.
kami akan mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang berkata, amin, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Setiap hari Tuhan Yesus baik, amin, amin. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Setiap hari Dia mengerjakan kebaikan demi kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Apa yang bisa kita balas selain pujian, selain penyembahan? Haleluya Yesus. Dia Allah yang setia. Biar Dia pulihkan hidup kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Amin. Hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami ada di tempat ini
karena kami rindu berjumpa Tuhan. Itu sebabnya kami fokuskan untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Sebab hari ini berkat-Mu luar biasa atas kami. Kesehatan, kekuatan, kesempatan kami beribadah, kesempatan kami berjumpa dengan Tuhan. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan saatnya sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengajar kami yang mendengar, Tuhan mengajar kami yang menyampaikan juga. Setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengerti kehendak Tuhan hari ini. Dan kami terus dituntun supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami, terima kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom. Puji Tuhan Bapak Saudara, masih semangat ya. Masih jam 9 pagi, ya, setengah 10. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali beribadah. Sebuah kesempatan yang saya pikir tidak semua orang bisa menikmatinya, tidak semua orang bisa merasakannya. Karena masih ada banyak gereja yang belum buka sampai hari ini. Ya tidak ada salahnya sih kita ibadah secara online, cuman suasananya pasti beda ketika kita bertatap muka ya secara fisik seperti ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul buta jasmani atau buta rohani. Ya. Ada buta jasmani, ada buta rohani, ya. Masing-masing menggunakan kata buta, tapi tentu artinya berbeda. Ya. Kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, lalu disambung ayat 39 sampai 41. Satu perikop ini bisa Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 1 sampai 41. Saya hanya baca 3 ayat di awal dan 3 ayat di akhir dari perikop ini. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Bapak Ibu Saudara, ada istilah yang kita dengar buta jasmani atau buta secara mata kita, tapi ada juga buta rohani. Ya. Kalau di kamus besar itu ada buta hati, buta rohani. Itu cenderung kepada negatif, cenderung kepada perilaku buruk, bengis, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberhadapkan pada pertanyaan begini, jika disuruh memilih, mana yang kita pilih kira-kira? Mau buta jasmani atau buta rohani? Gak mau kabeh Pak, buta kabeh kok, ya enggak mau lah.
Buta lah repot ya, nubruk Bapak Saudara ya. Atau pertanyaan yang kedua, jika dimintai pendapat ya, mana yang lebih baik? Mana kira-kira yang lebih baik menurut kita? Buta jasmani atau buta rohani gitu ya. Kira-kira mana yang lebih baik? Ya, pasti kita akan memilih ya buta jasmani masih lebih baik Pak gitu ya. Bapak Ibu Saudara, buta jasmani dan buta rohani meskipun sama-sama menggunakan kata buta, tetapi mempunyai perbedaan yang signifikan, perbedaan yang jauh, perbedaan yang mencolok ya. Buta jasmani itu pengertiannya tidak dapat melihat karena mungkin kerusakan pada matanya, pada penglihatannya. Orang bilang tunanetra. Tetapi di kondisi ini Bapak Saudara, seseorang kan masih mungkin mengalami mujizat, betul ya? Atau kesembuhan, karena itu hanya cacat jasmani. Asal tidak buta rohani. Buta jasmani masih bisa sembuh asal tidak buta rohani. Andaikan mungkin tidak mengalami kesembuhan Bapak Saudara, tetap bisa mempermuliakan Tuhan sekalipun dia buta secara jasmani, asal tidak buta rohani. Ya. Banyak contoh. Saya masih ingat dulu ada seorang pemain musik, sekarang sudah jadi pengkhotbah. Saya kurang tahu beliaunya masih ada apa enggak ya. Nama belakangnya itu Paat gitu loh ya. Saya lupa nama depannya ya. Beliau ini pemain musik, pemain piano ya. Saya sering melihat beliau dan lagu yang sering beliau nyanyikan tuh God is good all the time ya. Itu kalau sudah main keyboard Bapak Saudara ya. Bukan hanya gini, dia bisa main sampai gini. Gitu ya. Hebat orang, buta. Terakhir yang saya tahu dia jadi pengkhotbah. Alkitabnya pakai huruf braille gitu ya. Kalau enggak salah dulu pernah ngisi di sini. Kalau enggak salah saya, ya. Lama sekali gitu ya. Dia buta jasmani, tapi dia masih bisa mempermuliakan Tuhan. Karena dia tidak buta rohani, Bapak Saudara, ya. Ada juga pernah dulu sering ya beberapa kali diundang di sini, ya itu namanya Paulus Roy, masih muda dia. Matanya enggak bisa lihat, tapi saya kagum Bapak Saudara. Dia kalau khotbah ngelontok ayatnya itu. Saya heran, saya pernah tanya, caramu belajar ya apa? Ya. Dia tuh hafal titik koma dari sebuah ayat yang dia sampaikan. Dia kalau khotbah pakai timer di celananya gitu ya, dari HP gitu. Dia tahu persis saya khotbah berapa menit gitu ya. Misalnya 45 menit di HP sudah disetting. 45 menit nanti HP-nya kasih tanda gitu. Yang saya tanyakan, loh kamu kok bisa? Bagaimana cara belajarnya? Ada Alkitab suara Bapak Saudara. Jadi dia dengarkan Alkitab itu, dia hafalkan. Lalu dia khotbah. Ya. Dan ada juga pemain musik gitu ya. Saya pernah lihat di tempatnya Pak Iyo itu ya. Itu pemain musiknya nggak bisa lihat Bapak Saudara, tapi bisa main musik. Ya, artinya sekalipun dia buta secara jasmani, tapi kalau hatinya tidak buta, dia masih bisa mempermuliakan Tuhan. Bapak Saudara, buta jasmani tetap akan menerima keselamatan asal tidak buta rohani. Bapak Saudara, mungkin buta jasmani ini mewakili persoalan hidup kita. Ya. Bisa saja kita punya persoalan yang lain. Tetapi asal kita tidak buta rohani, terbuka untuk Tuhan berkarya, maka Tuhan akan mengubah kondisi kita. Amin. Asal tidak buta rohani. Ya. Bapak Saudara, tapi beda dengan buta rohani. Ini konotasinya sudah mengarah kepada hal-hal yang berbicara mengenai hal yang negatif, berbicara tentang ketidakpercayaan, bicara tentang hati yang rusak, hati yang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Kalau boleh saya simpulkan, buta rohani ini orang yang tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu kesimpulan yang saya ambil dari sekian banyak pernyataan. Buta rohani itu orang yang tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran.
Tentu orang yang seperti ini Bapak Saudara tidak mungkin mengalami mujizat. Berdoa kayak apapun dia tidak akan mungkin mengalami mujizat. Karena buta rohani, tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran. Padahal Alkitab mengatakan hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang mengalami mujizat. Buta rohani itu punya ciri juga berperilaku buruk. Contohnya mungkin sombong, ya dulu belum kaya sekarang kaya jadi sombong Bapak Saudara. Itu contoh buta rohani juga. Iri hati, suka merendahkan orang lain, suka merugikan orang lain, merasa benar sendiri. Bisa jadi ini saya simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca. Ayatnya yang dapat kita baca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Itu rupanya ciri-ciri yang nampak dari para orang Farisi ini, Bapak Saudara. Buta rohani itu berperilaku buruk. Dan tentu pada akhirnya orang ini tidak akan selamat. Kenapa? Karena tidak tahu siapa juru selamatnya dan bagaimana mencapainya. Di awal tadi sudah saya katakan buta rohani itu orang yang tidak mengerti dan tidak hidup dalam kebenaran. Orang ini tidak akan selamat. Saya membaca artikel dari ayat 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Ayat itu berbunyi begini Bapak Saudara. Tetapi manusia duniawi, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ini bicara tentang konteks buta rohani. Artinya karena dia tidak paham rohani, dia tidak berasal dari Roh Allah, maka dia tidak akan pernah bisa memahami kebenaran, memahami sesuatu yang dari Roh. Dan secara khas Alkitab itu membagi seluruh umat manusia ini dalam dua golongan Bapak Saudara. Ini penting untuk kita pahami. Alkitab membagi seluruh umat manusia di dunia ini dalam dua golongan. Golongan yang pertama itu golongan pesukikos, ya. Orang yang tidak rohani, atau dalam 1 Korintus tadi dikatakan manusia duniawi. Bapak Saudara, pesukikos ini menunjuk kepada orang yang belum dilahirkan kembali, yaitu orang yang semata-mata diperintah oleh naluri alamiahnya. Orang macam ini tidak memiliki Roh Kudus, berada di bawah kuasa iblis dan diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya. Mereka itu milik dunia, bersahabat dengan dunia, dan menolak hal-hal yang dari roh. Orang yang tidak rohani ini tidak mampu mengenal Allah dan memahami caranya, tetapi sebaliknya bersandar kepada nalar dan emosi manusiawi. Itu kelompok pesukikos. Orang duniawi, manusia duniawi. Manusia yang tidak rohani. Dan orang buta rohani ini masuk dalam kelompok ini. Kelompok pesukikos. Tapi kelompok yang kedua adalah kelompok pneumatikos. Ini adalah orang yang rohani. Pria atau wanita yang rohani. Bapak Saudara, ini menunjuk kepada orang yang sudah dilahirkan kembali, yaitu orang yang memiliki Roh Kudus. Orang ini berpikiran rohani, memikirkan pikiran Allah dan hidup oleh Roh Allah. Orang seperti ini percaya kepada Yesus. Ini kalimat penting yang saya selalu sampaikan. Orang seperti itu percaya kepada Kristus. Buat saya ukuran pentingnya itu, percaya kepada Kristus dan menerima Kristus. Berupaya keras untuk mengikuti pimpinan roh yang mendiami dia.
dan melawan keinginan hawa nafsu dan kuasa dosa. Bagaimana seorang bisa menjadi pria atau wanita yang rohani ketika seorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Kristus. Dia dilahirkan kembali, Roh Kudus memberikan kepadanya perangai baru melalui penyerapan hidup ilahi. Artikel ini memberikan sebuah penegasan tentang dua kelompok manusia ini. Itu sebabnya ya untuk memberi penegasan tentang kondisi buta rohani, seperti itulah yang terjadi. Itu masuk dalam kelompok psikikos ini, orang yang tidak rohani. Ya, buta rohani itu masuk dalam kelompok orang yang tidak rohani. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kalau kita perhatikan dari bacaan kita di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 Bapak Saudara. Kita mencoba menemukan ya, apa sih yang menyebabkan orang itu mengalami buta rohani. Ya, saya hanya mengambil dari konteks perikop itu Bapak Saudara ya. Yang pertama Bapak Saudara, apa sih yang menyebabkan orang itu mengalami buta rohani? Kalau Bapak Saudara baca di sana, orang Farisi ini ketika dia berdialog dengan orang yang buta sejak lahir, lalu kemudian bertanya jawab, kamu kok bisa sembuh? Kamu sembuh dari mana? Dengan cara apa? Kamu ketemu siapa? Diinterogasi sedemikian rupa. Karena keluarganya takut ditekan oleh orang Farisi, orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka sudah sepakat begini Bapak Saudara. Barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Tuhan, mereka bersepakat orang itu akan dikucilkan. Karena keluarganya takut, keluarganya tidak berterus terang. Tapi orang Farisi tetap ngejar, dari mana kamu bisa sembuh? Akhirnya orang buta ini ngomong, aku sembuh karena ada seorang nabi namanya Yesus. Aku tidak percaya dia, gitu ya. Dia tidak mau terima cerita itu. Kenapa? Karena ada benturan secara tradisi mereka. Yesus waktu menyembuhkan orang buta ini bertepatan dengan hari Sabat. Ya. Bagi mereka, Yesus ini melanggar tradisi Sabat. Dan orang yang melanggar tradisi Sabat tidak mungkin didengar oleh Tuhan doanya. Ya. Hal seperti itu yang terjadi Bapak Saudara. Nah, itu sebabnya saya menilai cerita ini yang pertama yang membuat orang itu kemudian menjadi buta rohani, orang itu tidak tahu kebenaran, orang itu tidak mengenal kebenaran. Yang pertama karena orang itu tidak mengenal dan tidak memiliki terang. Ya, siapakah terang? Kalau kita datang di ayat 4 dan ayat 5 dari Yohanes 9. Yohanes pasal 9 ayat 4 dan ayat 5 maksud saya. Yohanes pasal 9 ayat 4 dan ayat 5 di situ dikatakan begini Bapak Saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Di ayat lain juga mengatakan Yesus adalah terang dunia. Jadi kalau saya ngomong tidak mengenal dan tidak memiliki terang, terang di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi tetap dalam kebutaannya, walaupun mereka dikatakan orang yang beragama, orang yang mengenal agama, orang yang hidupnya ada di tempat ibadah dari kecil sampai seusia dia, belajar agama sekian banyak. Tetapi toh mereka tidak mengenal kebenaran. Saya katakan mereka buta karena menolak Yesus yang adalah terang. Beda dengan orang buta yang terbuka kepada Yesus. Bapak Saudara tidak mau mengenal Yesus, tidak mau percaya Yesus yang adalah terang, maka
orang itu akan mengalami kebutaan. Tidak ada terang di dalam hidupnya. Kalau kita datang di ayat yang saya bacakan tadi, ya, ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan adalah ketika kita memutuskan percaya dan menerima Kristus, kita harus terus bersama dengan Kristus. Supaya terang Kristus itu ada di dalam hidup kita. Amin. Sebab Yesus mengatakan begini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat itu sebetulnya memberikan sebuah penegasan. Seharusnya orang yang mengikut Yesus, di mana Yesus ada, orang itu harus ada. Di mana orang itu ada, harus ada kebenaran Kristus di situ. Harus ada terang Kristus di situ. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita diawali dengan percaya Kristus. Betul? Kalau kita Kristen tapi kita tidak percaya Yesus, itu bingung orang. Loh kan Kristen aliran apa? Karena Kristen itu otomatis diawali dengan percaya Yesus. Tapi persoalannya adalah selanjutnya bagaimana? Ya. Dikatakan di situ mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, kita bekerja dan berperilaku seperti Kristus. Itu ayat 4 tadi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi dengan kata lain begini Bapak Saudara. Kalau kita mengenal dan memiliki terang, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Kristus juga lakukan. Kita bisa bekerja dan berperilaku seperti Kristus. Orang yang memiliki terang, indikasinya buat saya Bapak Saudara, itu buah. Ada buah pertobatan, ya, mungkin kesaksian, buah yang bisa mempermuliakan Tuhan. Itu indikasinya Bapak Saudara. Saya tidak mengukur orang dari seberapa hebat dia bisa berkhotbah, seberapa hebat dia mengajar, seberapa hebat dia sudah membuat karya tulis, ya, skripsi, tesis, atau apapun itu. Tapi indikasi orang mengenal dan memiliki terang itu ada buah. Ya. Ada pertobatan, ada kesaksian hidup, ada sesuatu yang mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Saudara, orang yang mengenal Kristus, mengenal terang, maka hidupnya mengalami perubahan Bapak Saudara. Yang jahat jadi baik, amin. Yang malas jadi rajin. Yang tidak melayani jadi melayani. Yang tidak peduli jadi peduli. Bahkan yang sakit atau buta jadi sembuh atau melihat. Itu diawali dengan kita mengenal Kristus, percaya Kristus, dan hidup seperti Kristus. Itu sebabnya mari kita ingat di dalam hati kita. Kita tanamkan di dalam hati kita seperti kata-kata Yesus tadi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ciri atau indikasi orang itu mengenal terang, memiliki terang adalah mengerjakan pekerjaan Dia. Sama seperti Kristus mengerjakannya. Jadi dengan otomatis yang kita lakukan ya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Menyatakan kasih Allah, melayani orang, melayani Tuhan, dan sebagainya. Memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bapak Saudara, memberi hidup untuk Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, ya.
memberi hidup untuk Tuhan atau melayani Tuhan itu bisa dengan banyak hal, bisa melalui banyak hal. Saya sering sampaikan. Tapi prinsipnya adalah, indikasinya buat saya ada buah. Bapak Saudara, di dalam pekerjaan pun kita bisa jadi saksi loh. Kita pasti bisa jadi berkat loh. Ya. Di dalam pekerjaan kita bisa jadi contoh. Ya, mungkin kita pekerja yang baik, pekerja yang jujur, pekerja yang bisa menghasilkan keuntungan yang baik buat perusahaan, membawa dampak baik buat instansi. Itu buah yang kita bisa berikan sebagai bukti dari kita mengenal dan memiliki terang. Bapak Ibu Saudara, orang Farisi tidak mengalami itu. Orang Farisi tetap dikatakan oleh Tuhan, karena kamu bilang kamu melihat, maka dosamu tetap. Itu di ayat 41 tadi. Apa maksud perkataan Yesus? Ternyata sekian banyak Yesus mengajar, menyampaikan kepada orang. Orang Farisi ini menganggap dia benar dengan kebenarannya sendiri. Dia menolak untuk diajar oleh Yesus. Karena bagi mereka, siapa kamu? Aku muridnya Musa, gitu ya. Tentang Yesus, tentang dia tidak tercatat dalam Alkitab, katanya seperti itu ya. Dalam Yohanes 9. Jadi dia menolak. Sekiranya kamu bilang kamu melihat, maka kamu tetap berdosa. Artinya dengan kebenaran orang itu sendiri, orang itu tidak akan tinggal di dalam terang. Jadi mengenal terang dan memiliki terang itu membuat hidup kita tidak buta lagi secara rohani. Terus yang kedua Bapak Saudara, yang membuat orang mengalami buta rohani, ya berdasarkan dari Yohanes pasal 9 itu adalah agama dan tradisi. Dalam bacaan di Yohanes pasal 9 ayat 28, orang Farisi mengklaim diri sebagai murid Musa, bukan pengikut Yesus. Ya. Bahkan mereka ngomong gitu sambil ngejek. Coba dilihat Yohanes 9 ayat 28. Yohanes sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ini orang Farisi ngomong ke orang buta yang sudah sembuh. Bapak Saudara, seringkali agama dan tradisi itu justru membutakan kita loh untuk mengenal terang. Sehingga hidup kita tidak bisa mengalami perubahan. Dengan kata lain, kita jadi buta rohani. Ketika orang Farisi ini ngomong gini Bapak Saudara di ayat 28 ini, itu menandakan bahwa mereka sesungguhnya tidak memahami rencana Allah. Dengan hadirnya Kristus sebagai Mesias, dengan hadirnya Yesus sebagai Mesias, berarti mereka juga tidak mengenal Allah dengan benar. Sesuatu yang kontradiksi Bapak Saudara. Mereka itu pelayan sinagog, mereka itu seorang pemuka agama, tetapi mereka tidak paham rencana Allah. Dari kitab Kejadian yang mereka pelajari, mereka cuman stop sampai di sebuah pernyataan ya di Perjanjian Lama. Ketika Yesus hadir sebagai penggenapan janji Allah atas kitab Perjanjian Lama, mereka menolak, mereka tidak percaya. Mereka tidak bisa mengikuti pergerakan Allah lewat kehadiran Yesus. Sesuatu yang kontradiksi sebetulnya. Loh, pertanyaannya, kalau gitu bagaimana cara mereka beribadah? Selama ini mereka ngapain? Mereka belajar kitab begitu banyak, begitu mendalam, mungkin sampai botak. Sampai detik hadirnya Yesus, mereka tidak bisa terima Yesus. Pertanyaannya, mereka beribadah dengan cara apa? Saya simpulkan di poin yang kedua. Mereka hanya berhenti pada agama dan tradisi.
Perhatikan Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Itu Tuhan Yesus mengutip nubuatan Yesaya tentang orang Farisi. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini dua penekanan penting tentang realitas ibadah orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini. Yang pertama, rupanya mereka beribadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Loh, ini Yesus sendiri yang ngomong berdasarkan nubuatan dari kitab Yesaya. Yesaya ngomong tentang mereka, tentang peribadahan mereka, tentang agama mereka, tentang tradisi mereka. Mereka memuliakan aku dengan bibir, tetapi hatinya jauh. Bapak Ibu Saudara, ibadah atau beragama itu menjadi tidak bernilai ketika hati sang umat itu jauh dari pribadi yang disembah. Sekali lagi saya ulang, ibadah atau beragama itu menjadi tidak bernilai ketika hati sang umat itu jauh dari pribadi yang disembah. Ya, mungkin hanya merupakan agama tertulis saja, tidak ada nilai rohaninya. Pertanyaannya, apa yang membuat hati mereka jauh dari Tuhan? Ketika mengutip dari kitab Yesaya, itu ada tertulis di Yesaya 29 ayat 13 sampai 16. Saya simpulkan yang membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan itu pemberontakan mereka, Bapak Saudara. Ketidaktaatan mereka, mereka mau hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur Tuhan. Mereka tidak mau dinasihati firman Tuhan. Mereka tidak mau ditegur kalau mereka salah. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita bisa terbuka. Saya berharap kita tidak hidup dalam pemberontakan. Kita tidak hidup dalam ketidaktaatan. Dan kita tidak hidup dengan cara kita sendiri. Bapak Saudara, kadang-kadang kita harus ditegur karena kita salah. Kadang-kadang kita harus dinasehati karena kita tidak tahu tentang kebenaran. Kadang-kadang kita juga perlu disupport oleh saudara kita. Kita tidak bisa katakan, aku tidak butuh kamu, aku tidak butuh doamu. Ngapain kamu tegur-tegur aku, kamu siapa dan sebagainya. Bapak Saudara, sebetulnya itu merupakan ciri-ciri orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, saya sering beranggapan gini, teguran atau nasihat Tuhan itu tidak harus lewat firman Allah. Maksudnya lewat Alkitab. Tidak harus lewat pembicara besar. Tuhan itu bisa ngomong lewat apa saja kepada kita. Mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita. Ya, Pak Henok kemarin kan ngomong, ditegur anaknya karena tidak pakai masker. Itu bentuk ketidaktaatan dengan prokes. Itu pun sebetulnya kan taati gitu ya. Beliau bilang, ya teguran datang dari anaknya. Bapak Saudara, persoalannya bukan siapa yang tegur kita, siapa yang nasihati kita. Persoalannya adalah apakah kita masih mengeraskan hati atau kita mau membuka hati ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati. Apakah kita melawan? Dan kejadian itu terjadi pada bangsa Israel pada zaman Yesaya. Dan itu juga disampaikan Yesus untuk mengatakan kepada orang-orang Farisi itu. Ketika Yesus ngomong, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka cuma bisa memuji.
Mereka cuma bisa ngomong, Allah itu baik. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi esensinya apa, Bapak Saudara? Esensinya adalah Tuhan butuh ketika kita datang dengan pertobatan kita. Tuhan butuh ketika kita datang dengan komitmen untuk hidup benar. Amin. Tuhan mau kita datang dengan sebuah keterbukaan. Aku mau dibentuk, aku mau diperbaiki, supaya aku tidak jadi buta dan aku tahu kebenaran. Yesus ngomong kepada perempuan, jangan berbuat dosa lagi. Itu bicara komitmen, Bapak Saudara. Ada banyak orang Kristen yang ketika bertobat nangis-nangis, besok melakukan lagi, besok jahat lagi, besok melakukan dosa lagi dan seterusnya. Yesus ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Berarti kalau kita ingin tunjukkan sebuah hati yang melekat kepada Tuhan, mari kita datang dengan pertobatan. Dan kita datang dengan komitmen untuk hidup benar. Bapak Saudara, buat saya yang bisa mengubah diri kita, ya memang nasihat hamba Tuhan itu penting. Tapi keputusan untuk berubah dan keputusan untuk menjadi baik itu tergantung dari diri kita. Itu sebabnya mari kita datang dengan pertobatan dan komitmen untuk hidup benar. Yang kedua dari yang kita baca tadi di Matius 15, ya, tentang realitas ibadah orang Farisi ini, selain hati mereka yang jauh dari Tuhan, dikatakan di sana, ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia. Ajaran yang bersumber dari perintah manusia. Sebetulnya ini adalah asal mula atau asal muasal dari sebuah tradisi. Tradisi itu kan pendapat nenek moyang yang disampaikan secara turun menurun, ya. Itu kan jadi sebuah tradisi, ya. Saya nggak tahu, ya. Misalnya ada satu larangan begini, jangan makan di depan pintu, jangan duduk di depan pintu kok gak payu rabi, mungkin katanya gitu ya. Itu kan tradisi, itu nasihat dari nenek moyang yang disampaikan turun. Ya. Seperti itu, Bapak Saudara. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di Matius pasal 15, itu ayat 8 dan ayat 9, ini ayat 14, Yesus mengatakan begini, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan dan mereka menerima ajaran yang diajarkan yang didapat dari perintah manusia itu seperti orang buta menuntun orang buta. Itu di Matius 15 ayat 14-nya. Mereka seperti orang buta menuntun orang buta. Hasilnya apa? Ya buta, ya jatuh, ya kejelungup, ya tidak menemukan kebenaran, Bapak Saudara. Saya ingin katakan begini, sekian banyak ajaran sesat dan melenceng itu disebabkan karena adanya dalam tanda kutip pewahyuan liar. Saya pakai istilah pewahyuan liar. Karena pewahyuan yang tidak liar itu hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Itu pewahyuan yang tidak liar. Artinya apa? Ketika kita tahu ajaran ini, ajaran itu, Bapak Saudara, indikatornya harus Alkitab. Cara ngetesnya itu harus dari Alkitab. Sehebat apa orang itu, kalau Alkitab tidak ngomong, buat saya tidak ngereken, ya, saya tidak perlu terima. Bapak Saudara, sekian banyak ajaran sesat dan melenceng itu disebabkan karena pewahyuan liar. Pewahyuan liar itu apa? Tidak berdasar firman Tuhan yang benar, tidak dipimpin Roh Kudus, dan seringkali berdasar penafsiran yang keliru. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada kita, gereja Tuhan membutuhkan pengajar-pengajar sehat dan Alkitabiah. Ya. Tidak hanya menonjolkan dimensi roh yang tidak jelas. Apa itu dimensi roh yang tidak jelas? Misalnya ya nubuatan palsu, bisikan roh, bisikan malaikat, apalagi bisikan dukun ya. Wis gak masuk belas Bapak Saudara.
saya ingin kita belajar check and recheck Bapak Saudara. Itu sebabnya kita terima ajaran yang sehat dari pengajar-pengajar yang Alkitabiah. Jangan mudah kalau orang ngomong, ini Roh Kudus ngomong sama aku, Tuhan ngomong sama aku, kamu menikahlah dengan itu. Ya. Padahal sudah sama-sama punya keluarga, itu benar terjadi. Saya pun dulu waktu SMA pernah hampir ngalami seperti itu Bapak Saudara. Ya. Ada seorang teman yang ya mungkin dalam tanda kutip dianggap paling rohani di antara komunitas kami, lalu dia ngomong, Setiono, Tuhan ngomong sama aku, kamu harus pacaran sama itu gitu ya. Terus kemudian kita ini masih SMA dan kita juga enggak tahu itu bukan keputusan yang gampang, saya pikir gitu. Tapi karena dia ngomong dari Tuhan gitu ya, itu yang membuat saya akhirnya menolak yang dia. Saya enggak mudah terima orang seperti itu ya. Ada nubuatan palsu, ada bisikan roh, ada bisikan malaikat dan macam-macam Bapak Saudara. Itu yang sekarang membuat gereja Tuhan jadi seringkali mengalami gangguan ya secara pengajaran yang benar. Bapak Saudara, jika cara ini yang kita pakai untuk beribadah, saya ingin katakan maka sia-sia. Kita tidak akan pernah mengalami kuasa ibadah. Lalu yang benar bagaimana Pak? Bukan ajaran manusia, bukan perintah manusia yang kita lakukan. Perintah Alkitab. Itu sebabnya tadi saya kunci, kita butuh pengajar-pengajar yang sehat dan Alkitabiah. Kalau bukan Alkitab yang ngomong, sekalipun orang ngomong, roh yang ngomong sama aku, malaikat yang ngomong sama aku, tapi kalau Alkitab enggak ngomong, ojo dipercaya. Serius ya, jangan dipercaya. Kalau Alkitab enggak ngomong, wis enggak usah digubris ya. Bapak Saudara, mari kita beribadah dengan hati yang melekat kepada Tuhan, dan mari kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan, supaya kita tidak mengalami kebutaan rohani. Dengan tidak mengalami buta rohani, kita akan alami kuasa ibadah. Kita akan alami perjumpaan dengan Tuhan, dan hidup kita pasti akan diubahkan. Amin firman Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah kita sudah mengalami pemulihan dari kebutaan rohani? Adakah kita mengalami pemulihan secara batinia kita? Tidak ada cara lain Bapak Saudara untuk mengalami terang dalam hidup kita adalah ketika kita datang kepada terang itu. Kita tidak hanya menganggap ibadah kita sebagai agama atau tradisi belaka, tapi betul-betul kita mengasihi Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mau hati kita, hati yang penuh pertobatan, hati yang penuh ketaatan, penuh komitmen untuk hidup benar. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami tidak memiliki kebutaan secara rohani, tapi kami benar-benar mampu melihat, mampu memahami siapa Tuhan yang kami sembah, sehingga kehidupan rohani kami Tuhan tidak hanya sekadar rutinitas saja, tetapi segala sesuatu yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik kehidupan ibadah kami maupun kehidupan kami sehari-hari, kami mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan kuasa dan pengurapan yang dari Tuhan, agar dimanapun hamba-Mu melayani,
nama Tuhan dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga, berkati usaha pekerjaannya dan segala sesuatu yang dilakukan, sehingga kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa terpancar dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami untuk memberkati setiap kami sesuai dengan janji-Mu dengan beribadah, roti, air diberkati dan penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Kami terima dengan iman, kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, tubuh kami sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkati yang sudah melayani, baik yang dilayani kami percaya sudah sama-sama diberkati Tuhan. Persembahan baik kolekte maupun persepuluhan yang diberikan Tuhan sumber segala berkat, memberkati kembali dengan berkat yang berkelimpahan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan, pandemi ini boleh segera berakhir, tidak terus bertambah varian-varian yang baru. Tolong Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mau, Tuhan berkuasa untuk menghentikan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga tetap melindungi kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga tidak ada virus apapun yang bisa menjamah kami. Orang-orang yang berniat jahat yang bisa menjamah kami, karena kuasa darah Tuhan sudah melingkupi hidup kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dengan iman untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kami pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.